Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa, fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antaranya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya, dia ada keperluan dia pergi ke dukun zaman jahiliyah. Ustaz, saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa, tapi dukun tersebut kasih syarat, kalau kau mau berhasil maka carilah ikan 100 jenis bawa ke sini. 100 jenis. Kita sebut aja kita nggak hafal, coba ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang, ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya mungkin barang hilang sekali 2 kali, sisanya nggak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun nggak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan. Ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau disensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100.000 lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola Piala Dunia nggak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya nggak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib, Dajjal disebutkan ciri-cirinya ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya 2, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian kribo, hitam ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna Dajjal a'war. Adapun Dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa Dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan Dajjal. Terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan Dajjal. Jadi matanya buta satu.
Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca, meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatakan tulisannya kafir, ada yang mengatakan kafara. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, "Laisa baladun illa sayata'uhu Dajjal, illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk tidak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya Dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi SAW, yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahar, satu hari berikutnya, hari kedua seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat mendengar ini hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan? Bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu Dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi Dajjal selama setahun bisa kemana-mana, ya, bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah, selamat insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jorok, tidak selamat. Nanti oleh Dajjal. Akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wa ya samau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Wa ya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbuhkan tumbuhan, langsung bisa tumbuh. Luar biasa. Hebat Dajjal, ya. Kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa?
goyang. Ya akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul dajjal yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa nggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar dajjal jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Taib hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala muncul dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turun Nabi Isa di masa munculnya dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ dia turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya. Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun negeri Syam dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dari turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air, seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti apa namanya, mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama, ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itulah yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaihi. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, dengan herbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial.
Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal.